Hola besinya kata Ani. Besti, drama hukum Nikita versus Reza Gladys belum tamat nih. Malah makin panas Besti. Setelah sebelumnya menggugat sang dokter dengan dalih uang prestasi senilai 114 miliar rupiah, Nikita mendadak cabut gugatan itu. Tapi jangan salah dulu Besti, bukan karena menyerah. Justru dia balik badan dan lempar gugatan baru yang nilainya 2 kali lipat lebih sadis, yaitu 244 miliar rupiah. Nah, hal itu langsung bikin pihak kuasa hukum Reza Gladys geram, yang menyebut pengadilan itu tempat cari keadilan, bukannya panggung publik figur cari sorotan. Gak berhenti di situ aja, mereka juga menyentil keras gaya Nikita yang dinilai mempermainkan proses hukum katanya. Hari ini kami dari kuasa hukum ya. Kalau dalam perdata itu disebut dengan kuasa hukum. Kalau pidana penasihat hukum. Datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan rilas panggilan terhadap klien kami untuk menghadiri terkait gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ya, dengan niat baik ya kami berharap hari ini tidak ada satu perbuatan cabut masuk seperti gugatan wan prestasi yang kemarin. Ternyata ada sebuah kekecewaan bagi kami ya, khususnya kami yang dari Medan ini kan tiket kami mahal nih. Kalau cabut masuk kami gugatnya kemana gitu loh kalau batal ya. Jadi kami berharap agar nantinya setiap warga negara ya yang menggunakan pasal 118 AIR ya kemudian itu menghormati proses persidangan. Ya, jangan membuat peradilan ini merendahkan peradilan ini dan tidak menghormati peradilan ini sehingga kemudian ada kesan bahwa pengadilan ini ya suka-suka ya, ini bukan pentas panggung publik figur gitu. Ini bagi warga negara digunakan untuk mencari keadilan seperti itu. Bahwa sebenarnya pengadilan ini adalah sebuah wadah yang ditempatkan dibuat oleh negara untuk setiap warga negara untuk mencari keadilan. Tapi kalau cabut masuk, ini kan kita seperti dipermainkan, ya seperti itu. Ya tapi ya sebagaimana yang disampaikan oleh rekan kami tadi, senior kami, Pak Suryabati Batubara, ya beliau menyampaikan bahwa sangat keberatan ya terhadap perbuatan-perbuatan tergugat yang sudah 2 kali, ya melakukan gugatan kemudian mencabut kembali ya, mendaftarkan mencabut kembali. Ini kan menghina gitu ya. Saya harap ini menjadi proses pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi masalah kecewa itu kan hal biasa, itu haknya dia untuk kecewa. Namanya juga ini kan masih baru tahap kita pengajuan gugatan ya. Kalau belum sampai kepada jawaban itu dari majelis juga kan ngikutin daripada hukum acaranya, tetap akan mengambil sikap karena kita mencabut, jadi tidak dikasih kesempatan untuk membantah daripada pihak tergugat seperti itu. Tentu selaku lawyer ya harus optimis ya. Apapun keputusan yang kita ambil, apapun gugatan yang kita ambil, kita harus berpikir dengan matang, harus dengan analisa yang matang. Jadi kita tetap optimis dengan gugatan yang nanti gitu. Nah, yang bikin makin panas nih Besti, kuasa hukum Reza Gladys menyebut gugatan Nikita sebagai komedi jilid 2. Mereka mengaku sudah memprediksi pencabutan gugatan sebelumnya dan menyebut gugatan perdata yang dilayangkan sebagai materi yang gak berkualitas. Gak cuma itu, mereka juga menyindir minggu depan mungkin akan muncul komedi lainnya dengan judul baru sambil menunggu apakah gugatan yang baru bakal kembali dicabut lagi atau enggak. Lalu, kita sudah prediksi ini bakal dicabut. Makanya kami selalu mengatakan ini komedi. Karena kami sudah prediksi ini bakal dicabut, makanya kami katakan selalu komedi dan komedi jilid 2 ya. Jilid 3 belum tahu. Kemudian memang ini suatu tindakan yang pas untuk mencabut materi gugatannya. Masalah mempermainkan pengadilan kan rekan saya sudah mengatakan. Tapi masalah materinya memang ini sudah pas. Karena gugatan ini adalah gugatan yang sangat tidak berkualitas. Ya, tidak berkualitas. Jadi kami menganggap ini komedi jilid 2 dengan judul yang sama, wan prestasi. Minggu depan
komedi jilid 3, tapi beda judul. Namanya Pembuatan Melawan Hukum. Kita mau lihat, dicabut lagi atau tidak ini. Menanggapi sindiran tersebut, kuasa hukum Nikita Mirzani gak tinggal diam, Besti. Mereka menyebut label komedi hanyalah asumsi sepihak, katanya. Meski nada bicara tetap tenang, balasan itu jelas menyiratkan bahwa pihak Nikita gak mau dianggap main-main. Dengan sidang perdana dijadwalkan pada 8 Oktober 2025, publik kini menunggu apakah gugatan 244 miliar rupiah ini akan benar-benar bergulir atau justru jadi babak baru dari serial hukum yang kayaknya makin mirip panggung hiburan nih. Bahwa kami telah mengajukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau on remitted dat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terhadap upaya hukum tersebut sudah terregister dengan nomor perkara 1000-PDTG-2025. Nah, adapun upaya ini kami laksanakan adalah dalam rangka untuk memperjuangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi klien kami. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu kan ada ya beberapa poin. Nah, salah satunya adalah tentunya ada pembatalan sepihak perjanjian secara lisan yang jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Di tengah sindiran komedi hukum yang dilontarkan pihak Reza Gladys, tim kuasa hukum Nikita Mirzani angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa gugatan 244 miliar rupiah yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan main-main, melainkan bentuk perjuangan hukum demi keadilan dan kepastian bagi klien mereka. Mereka menyebut gugatan ini dilandasi oleh sejumlah poin penting, termasuk dugaan pembatalan perjanjian secara sepihak yang merugikan klien mereka, serta dugaan perekaman tanpa izin yang dianggap melanggar hukum. Yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman-perekaman yang tanpa seizin prinsipal kami, dan menurut hemat kami itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dan ada beberapa lagi nanti dalil-dalil kami yang kami tuangkan dalam posita dan kami mintakan dalam petitum gugatan. Pihak Reza menyebut nggak ada yang benar-benar mengakui gugatan tersebut, bahkan menuding ada upaya mengkambing hitamkan pihak yang sedang sakit. Mereka mempertanyakan kualitas gugatan yang diajukan, apalagi menurut mereka gak pernah ada perjanjian yang bisa dijadikan dasar wan prestasi. Pernyataan itu langsung dibalas oleh tim kuasa hukum Nikita. Mereka menegaskan bahwa gugatannya jelas Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dengan surat kuasa yang sah dan lengkap. Meski begitu, berasal dari law firm yang sebelumnya menangani kasus serupa, mereka memastikan bahwa semua langkah sudah melalui diskusi matang dan bukan asal-asalan. Lah kan penggugatnya jelas, namanya ada, Nikita Mirzani mengkuasakan ke kami, Ismail Marzuki mengkuasakan kami, itu penggugatnya jelas. Dari mana nggak jelas? Dalam hal ini bukan lopun daripada Pak Fahmi, seperti itu. Tapi kalau masalah berbicara jelas dan tidak jelas, kita jelas. Kuasakan ke kami, namanya jelas ada, penggugat 1 ada, penggugat 2 ada, ya jelas sama kami gitu. Surat kuasa ada jelas, gugatan asli. Kami tetap secara prosedural kita tetap berikan seperti itu. Kita tetap ada rundingan, tetap kita berdiskusi lebih matang apa langkah yang kita akan ambil, seperti itu tetap, bukan tanpa sebab. Itu sebabnya saya periksa di media selalu dikatakan oleh oknum-oknum tertentu dalam media tidak ada yang mengaku membuat gugatan ini. Belum ada saya lihat yang mengaku itu saya yang buat, nggak ada yang mengaku. Semua namanya yang tercantum di dalam gugatan tidak satu pun mengaku bahwa mereka yang membuat, tapi mengkambing hitamkan orang yang notabene lagi sakit. Nah, buat kita pertanyaan, memang ini tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Isi gugatannya adalah wan prestasi. Wan prestasi artinya ingkar janji. Ingkar janji berarti ada janji, ada perjanjian. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara tergugat dengan penggugat. Bagaimana bisa terjadi ingkar janji sementara tidak ada perjanjian? Jadi memang ini sudah sangat pas dicabut dari materi gugatan ya.
Dengan sindiran soal waktu pengajuan gugatan yang disebut-sebut menunggu momen bebas, tim kuasa hukum Nikita Mirzani menegaskan bahwa langkah hukum mereka bukan reaktif, melainkan hasil pertimbangan matang. Dalam pernyataan terpisah, pihak Nikita juga menyebut bahwa proses mediasi tetap terbuka. Jika ada kesepakatan, mereka siap menerima. Tapi jika mediasi berujung deadlock, mereka akan maju ke sidang dan membuktikan seluruh dalil yang telah disusun. Dari pihak lawan bilang kalau misalnya kalau mau menggugat lebih baik nunggu bebas dulu Bang, baru menggugat gitu. Oh mungkin itu kan pendapat daripada pihak lawan ya, tapi kan kita punya punya pikiran atau punya strategi tersendiri untuk hal tersebut. Tidak harus menunggu nanti bebas, tetap kita akan ajukan seperti itu. Sebelum masuk dalam pokok perkara, ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bisa diskusikan dalam proses mediasi, dan pada prinsipnya kami sebagai penggugat membuka diri, tapi kalau nantinya itu juga deadlock, ya kita akan buktikan semua dalil kita yang kita tuangkan dalam posita dan petitum itu kita buktikan dalam fakta-fakta persidangan. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani